Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ab'atna la. Baik, ikhwati fillah para ahlul Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ba'da tahmid dan salawat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba lanjutin lagi ya obrolan kita kemarin ya. Pada video sebelumnya kita udah ngebahas tentang keutamaan takwa gitu ya. Kenapa wasiat takwa ya, nasihat takwa itu sampai di reminder gitu ya. Di reminder itu per pekan ya, di salat Jumat itu para khatib itu menyampaikan wasiat takwa gitu ya. Remindernya per pekan gitu ya. Ternyata banyak banget ya keutamaannya kemarin. Yang belum lihat silakan dicek video sebelumnya gitu ya. Nah sekarang obrol-obrol kita akan coba kita fokuskan ke tema ciri-ciri orang takwa itu seperti apa sih ya. Di Quran itu seperti apa ya, Quran itu memberikan informasi sama kita tentang ciri-ciri orang takwa ya. Kalau kemarin keutamaannya, sekarang ciri-cirinya nih. Nah kita cek ya, kita refleksi lagi ke diri kita masing-masing. Udah ada belum nih ciri-ciri di kita ya? Kalau udah ada, wah alhamdulillah bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan gitu ya. Tapi kalau belum ada, nah ini PR bareng-bareng kita ya, PR bareng-bareng gimana supaya ciri-ciri itu tetap melekat di kita gitu ya. Yang udah gabung, waalaikumsalam. Ya kita ngaji ya. Bismillah. Oke, ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mulai silakan dibuka mushafnya gitu ya, di Quran surah ketiga, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke 133, 134 sampai 135-nya. Gitu ya. Nanti coba kita lihat informasi yang disampaikan di Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, kita baca dulu ayatnya ya, biar nambah keberkahan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, saya baca dulu terjemahnya ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut ayat 134-nya teman-teman. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, siapa itu orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak. Ya, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi 135-nya ya. Kita lanjut lagi 135-nya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Oke, kita baca dulu ya terjemahnya. Ya, mau tanya, silakan diketik aja. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Diketik aja. Ada Vina. Dan siapa lagi orang takwa itu? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, ya. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, coba sedikit kita ini ya. Buat ini ramai ya. Oke, kita lihat ternyata ciri-ciri orang takwa yang kita bisa ambil ya, kita bisa ambil kesimpulannya di surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai 135-nya. Yang pertama teman-teman ternyata ya, ciri-ciri orang takwa yang pertama adalah dia itu menafkahkan hartanya ya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, itu ciri pertama tuh. Ya, ciri pertamanya tadi ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Jadi, apa namanya? Kalau kita mau ada ciri-ciri takwa di diri kita, yang pertama adalah ya jangan pelit ya, nggak boleh kikir ya, kita apa namanya ringan tangan, kita berinfak gitu ya. Mau kita dalam keadaan lapang, artinya kita lagi banyak nih ya, rekeningnya lagi banyak ya, dompetnya lagi tebel, ataupun sebaliknya gitu ya, lagi sempit juga tetap berinfak gitu ya. Jadi kita bukan dermawan ketika lagi ada aja, tapi mungkin lagi nggak ada juga tetap ngasih gitu ya, tetap ngasih. Ini lagi surah Ali Imran ayat 133 sampai 135-nya. Ya, surat ketiga ayat 133 sampai 135-nya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi yang pertama adalah orang bertakwa itu ya, dia menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau sempit ya. Mungkin kalau dalam keadaan lapang kita nggak terlalu ini ya, orang ada tinggal dikasih, tinggal dikeluarin gitu ya. Tapi dalam keadaan sempit nih yang mungkin kita butuh tadribat ya, butuh latihan gitu ya. Orang kita aja kurang nih gitu. Nah, itu. Tapi cirinya ya begitu, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, kita ini latihan bareng-bareng ya. Walaupun memang mungkin bisa jadi nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Sulit bukan berarti nggak bisa. Ya, bisa insya Allah ya. Yang kedua, ciri orang takwa di ayat-ayat tersebut adalah tadi setelah yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh ya. Dia tuh ciri orang takwa itu adalah orang-orang yang sabar buat nggak marah gitu ya. Sabar dalam menahan amarah ya, sabar dalam menahan amarah. Jadi menahan amarahnya. Nah, jadi kalau kita pengen ada ciri-ciri takwa di diri kita, nah ternyata takwa itu erat kaitannya dengan kesabaran ya, khususnya dalam menahan amarah ya. Yuk, yang biasanya tadinya suka marah-marah kita ganti jadi ramah-ramah ya. Kan nggak susah tuh ya, marah ke ramah susah nggak? Secara kata sih gampang ya. Memang pada prakteknya lagi-lagi kita butuh latihan, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Jadi ciri orang yang takwa adalah yang selanjutnya adalah sabar menahan amarah ya. Yang suka marah-marah nih ya, termasuk saya juga nih ya, yang berasa masih emosinya masih meletup-letup, yang kurang terkendali. Oh, hati-hati, ternyata sabar itu dalam menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Terserah, kalau misalkan mau ada ciri takwa di diri kita, silahkan sabar gitu. Kalau nggak mau ya udah berarti ya. Dan kita nggak mendapatkan keutamaan ketakwaan ya, yang kemarin kita udah bahas gitu ya. Sabar menahan amarah. Loh, what next? Selanjutnya ternyata setelah sabar dalam menahan amarahnya, ciri takwa yang lainnya adalah wal 'afina 'anil nas ya.
wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, ya. Memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ya susah ini mah, apalagi orang yang ngeselin gitu ya. Iya ya, apa namanya, al ujratu biqadril masyaqqah gitu ya. Jadi setiap balasan itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya gitu ya. Ini orang nyakitin banget saat itu, nyakitin banget, bikin kita kesel banget gitu ya. Masa segampang itu dimaafin? Ya terserah mau jadi orang takwa apa enggak gitu ya. Mau jadi orang takwa atau enggak, ya. Yakinlah bahwa ciri orang takwa salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang lain, ya, yang mungkin orang itu khilaf atau salah sama kita, ya. Serah mau enggak terinstal takwa di diri kita, udah maafin kesalahannya gitu ya, maafin kesalahannya. Oke, jadi apa namanya, udah ya, jangan dipendem gitu ya. Jangan dipendem gitu. Jadi bahkan kadang-kadang itu juga kita marah itu bukan karena apa ya, bukan karena nggak suka sama hal buruknya itu gitu, tapi kita marah sama orang itu karena orang yang kita marahin itu nggak ada hubungan sama kita gitu. Contoh misalkan gini, ada perempuan gitu ya, bawa motor King gitu, perempuan gitu kan, kita marah tuh, kayaknya kok nggak pantas nih gitu misalnya ya, dalam kultur sebuah daerah, ini cewek-cewek bawa motor King guber-guber gitu kan, kita marah tuh gitu kan. Tapi kita dikasih tahu bahwa itu sebenarnya anak jenengan. Itu anak-anak, kita marah nggak? Waduh, kita akan bermohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dia gitu misalkan ya. Jadi kadang-kadang kita di sisi itu pecundang gitu ya, bukan orang yang kita tuh marah karena dia itu bukan bagian dari keluarga kita, atau bukan orang yang kita hormati atau kita bisa hutang budi sama dia gitu ya. Misalkan gini, saya janjian sama teman-teman nih, ya, sama teman-teman. Terus janjian, ternyata ada satu orang yang telat, ya. Harus janjian jam 4, dia datang jam 5, ya. Harusnya ini dong, kita marah dong, kita tegur ya, kita kasih tahu jangan gitu dong, jangan telat kalau dijanji gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak akan bisa marah kalau ternyata orang yang telat itu adalah orang yang minjemin kita uang gitu, orang yang ngutangin kita gitu. Susah ya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita pecundang juga ya terhadap apa yang mau kita marahin. Sebenarnya bukan karena kita nggak suka sama hal itu gitu ya, tapi karena orangnya nggak ada hubungannya sama kita gitu ya. Kalau ada hubungannya kita pasti akan nggak marah. Ya, tapi balik lagi sini, ternyata salah satu ciri-ciri orang takwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Mudah-mudahan bisa ya kita ya. Lalu selanjutnya apa lagi, teman-teman? Ya, yang apa namanya jadi ciri orang-orang yang takwa, ya. Dan Allah, ya, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu ciri orang takwa selanjutnya adalah dia selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik. Nah, sekarang coba cek deh, dari 24 jam setiap hari karunia waktu yang Allah kasih sama kita, itu banyak diisi sama berbuat baik apa berbuat kurang baik atau malah nggak baik? Di sini selalu loh, apa namanya, selalu berbuat baik ya, ya amal soleh gitu ya, bukan amal salah yang dikerjainnya gitu. Nah, coba cek kita selama satu hari semalam itu banyakan mana nih perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Ya, kita hisab ya diri kita nih. Kalau masih banyak perbuatan buruknya, oh berarti itu indikator bahwa ketakwaannya belum terinstal baik ya, belum proper di diri kita gitu ya. Tapi kalau misalkan sekiranya udah banyak perbuatan baiknya ketimbang perbuatan buruknya, berarti alhamdulillah tuh kita udah mendekati ruang-ruang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita itu enggak berbuat baik. Kalau mau predikat takwa itu ada di kita. Terus apalagi sih sebenarnya yang bisa kita ambil ciri-ciri orang takwa di sini? Ya. Di ayat 133 sampai 135 itu. Nah, selanjutnya adalah nih. Yang ini nih. Lalu memohon ampun atas dosa-dosanya ya.
Dan ciri orang takwa selanjutnya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zalim terhadap dirinya segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kita selain Allah? Siapa? Ya. Nah, itu makanya hati-hati ya dengan dosa karena bukan apa dosanya tapi sama siapa kita berdosanya, ya. Jadi ciri orang takwa selanjutnya di sini adalah selalu memohon ampun, minta maaf sama Allah gitu, taubat deh, selalu meminta ampun atas dosa-dosanya dan bersegera ya terhadap ampunan itu gitu. Ya. Dosa saya mah dikit ya. Ada yang bisa diklaim gitu? Dosa saya tipis, dosa saya sedikit gitu ya. Nggak banyak kayaknya. Ya. Gampang dimaafinnya. Ya, gitu juga. Iya, Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim, Allahu Afuwun Karim gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika kita berbuat salah, kemaksiatan atau zalim, itu buru-buru langsung ingat Allah, langsung mohon ampun atas dosa-dosa kita. Nah, itu ciri orang-orang yang bertakwa gitu menurut di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Jadi apa? Pertama, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, sabar menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Yang keempat, selalu berbuat baik. Yang kelima, selalu mohon ampun sama Allah terhadap dosa-dosanya. Nah, ini ciri-ciri orang takwa yang bisa kita ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Gitu ya. Oke, apalagi informasi dari Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Kita bisa lihat di Quran surah 28. Surah apa 28, teman-teman? Surah Qasas ya, surah Al-Qasas. Ayatnya ayat ke-83, teman-teman. Ayat 83. Apa kata Allah di situ? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, kata Allah, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi di ayat ini ciri orang takwa selanjutnya adalah dia tidak ingin sombong. Ya. Tidak menyombongkan diri gitu ya. Ya nggak sombong gimana sih, nggak sombong? Sombong gimana teman-teman definisinya, ya. Tidak menyombongkan diri dan nggak hanya itu gitu ya. Dia juga nggak berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini kalau sombong udah kelar lah ya. Kalau sombong udah ketahuan gitu ini mah ya. Dari gesturnya, dari omongannya, dari macam-macam bisa kelihatan gitu. Tapi yang kadang-kadang kita lupakan adalah kita masih dengan sengaja ataupun tidak berbuat kerusakan di bumi gitu. Ya. Sederhananya buang sampah gitu kan. Kita masih semau-maunya buang sampah gitu ya, taruh di gotnya mampet, akhirnya banjir segala macam gitu ya. Terus apalagi misalkan nebang-nebangin pohon, apalagi yang illegal logging segala macam gitu kan. Banyak kerusakan-kerusakan di bumi itu gara-gara tangan-tangannya manusia tuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ada sifat takwa, ada ciri takwa dari kita, ya, pastikan nggak sombong. Jangan sombong. Apa sih yang disombongin gitu kan? Nggak ada juga yang bisa disombongin dari kita, ya. Dan yang terpenting nih, kadang-kadang suka nggak ngeh kita ya, tidak berbuat kerusakan di bumi, ya, tidak berbuat kerusakan di bumi. Jangan vandalisme lah ya. Apa-apa dirusak, apa-apa tadinya benar berfungsi dengan baik, gara-gara tangan kita jadi rusak gitu ya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Kalau mau takwa ya terserah sih, kalau nggak mau nggak takwa ya
silahkan. Tapi jangan dipersilahkan, nggak boleh ya, nggak boleh berbuat kerusakan hukum itu nggak boleh. Ya. Ayat surat Al-Qasas 28 ayat ke-83, ciri orang takwa adalah tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Ya. What next? Ada lagi? Kita bisa lihat di Quran surat ke-39, teman-teman, surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ayatnya tuh di coba 54, ayat 54 sampai 57 ya, masalah. Ya. Ayat 54 sampai 57 ya. Mana ini? Alay. Mendapatkan petunjuk. Mana tuh? Sebentar, ada enggak ya? Kita baca dulu ya, dari 54-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, itu awalnya. Lanjut 5-5-nya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Quran ya, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak ya, sedang kamu tidak menyadarinya ya. Lanjut 56-nya. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farraqtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Ya. Sini ada ini ya. Ada bacaan idgham naqis ya. Ma farraqtu. Jadi apa namanya? Ada rasa-rasa poknya dulu ya, sifat itbaq poknya nggak bisa melebur sempurna ke ta. Jadi nggak bisa baca ma farraqtu, farraqtu. Ya, ada istilahnya, ada itbaqnya. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ya. Nah, 57-nya ya. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Jadi orang bertakwa itulah ya orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi orang bertakwa itu cirinya adalah mendapat petunjuk. Ya, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana sense kita ya, perasaan kita dengan petunjuk Allah itu, kita ambil apa enggak? Allah nunjukin begini, ini begini ya, gitu ya. Terus kita ambil apa enggak, gitu ya? Ya, karena ciri orang bertakwa adalah orang mendapat petunjuk dan dia ngambil petunjuk itu gitu, nggak cuma sebagai oh iya gitu ya, nggak sebagai informasi aja, tapi emang dilakonin gitu ya. Oke, terakhir, nah ini mudah-mudahan melekat di kita semua nih ya. Kita bisa buka surah Al-Baqarah surat kedua ayatnya 177 teman-teman.
Ayatnya 177. Ya. Agak panjang ya. Kita lihat. Lafadznya ini agak flu nih, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Nah, ya, coba kita baca terjemahnya teman-teman. Al-Baqarah ayat 177. Kita lihat, kita dapat ciri takwa apa aja nih dari ayat ini. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tuh, ujung-ujungnya ya. Wa ulaika humul muttaqun. Oke, coba kita lihat, kita serap apa nih cirinya. Yang pertama ternyata di surah ini, di ayat ini, ayat surah 2 ayat 177, ciri-ciri orang bertakwa adalah, nah lihat tuh tadi ya, yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi gitu kan. Itu kan sebenarnya semuanya rukun iman gitu ya, rukun iman. Terus apa namanya, menegakkan sholat, menunaikan zakat ya, itu kan rukun Islam gitu ya. Jadi ciri orang-orang yang bertakwa menurut ayat ini adalah orang itu beriman dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Ya. Jadi ciri orang bertakwa adalah dia beriman dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Ya, dia sholat, dia zakat gitu ya. Terus apa namanya? Dia beriman kepada Allah, tadi ya malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Itu kan rukun iman, rukun Islam gitu ya. Nah, kita komit gitu ngerjain itu, beriman dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu ciri dari orang-orang takwa gitu ya. Insyaallah ya, insyaallah kalau dua itu kayaknya wah, iman dan Islam itu semoga nggak akan terlepas dari diri kita gitu ya. Itu mungkin clear lah ya. Ya, selanjutnya yang bisa kita lihat adalah nih apa namanya? Setelah menunaikan zakat itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, itu yang penting tuh, ya. Jadi ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Nah, ini hati-hati nih ya. Ya, buat para caleg-caleg gitu ya, apalagi calon-calon apa gitu, calon-calon pemimpin gitu ya. Hati-hati ya.
jangan sampai ketakwaan kita tergadaikan karena dulu kita belum waktu kampanye janji, terus setelah after kampanye janjinya nggak tepatin. Ya, jadi orang yang takwa adalah orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Menepati janji apabila berjanji. Nah, sekarang pilih mana? Pilih banyak uang apa banyak janji? Ya. Jadi kalau kita itu masih suka mengingkari janji, wah, jangan-jangan kita masih jauh ya dari kata takwa nih. Ya udah pelan-pelan ya. Pelan-pelan ketika kita janji ya sama orang ya, sama apalah janji kita udah terucap, ya mau nggak mau kita tepati janji itu, karena itu ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berjanji terus kita nggak tepati janji itu, waduh, ketakwaan kita dipertanyakan tuh teman-teman. Ngeri ya. Saya mendingan jangan banyak-banyak janji ya. Mending banyak-banyak tilawah. Ya, jadi cirinya adalah orang yang takwa itu orang yang menepati janji. Ya. Ada satu lagi nih, ya. Ternyata orang takwa itu adalah orang yang sabar dalam kesempitan, dalam kemelaratan, dalam penderitaan. Ya. Ya, hidup kita pasti pasang surut ya. Seenak-enaknya orang enak pasti ada nggak enaknya ngalamin ya, dan sebaliknya semelarat-melaratnya orang melarat pasti juga ada senangnya gitu ya. Tapi ciri orang yang takwa adalah dia sabar ketika dia dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan ya. Dan peperangan mungkin bisa kita tarik ya ke konteks kekinian gitu kan. Ya, sebagai guru kan tiap hari perang ya sama murid-muridnya ya. Ya, perang sabar, perang apa lah ya gitu ya. Jadi sabar gitu ya, nggak emosional, nggak marah-marah gitu ya. Sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam masa peperangan gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 177 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Oke, sekarang kita review dulu ya, teman-teman. Jadi coba perhatikan ciri-ciri berikut. Ternyata ciri-ciri orang bertakwa di beberapa ayat Quran yang tadi sudah kita bahas ya. Pertama dari Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya. Yang pertama, ciri orang takwa adalah menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. No kikir-kikir klub. Jangan pelit-pelit gitu ya. Enggak boleh kikir. Yang kedua, sabar menahan amarah. Jangan gampang marah, mending gampang ramah. Ya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Udah jangan dendaman. Ya udah, ada kalanya orang lain salah sama kita, ada kalanya kita juga salah sama orang lain kan. Ketika kita salah sama orang lain, pengennya diapain? Pengen dimaafin. Ya, sama orang lain juga begitu gitu ya. Nah, jadilah milikilah sifat takwa dengan memaafkan kesalahan orang lain ya. Yang keempat, selalu berbuat baik, beramal soleh, bukan beramal salah ya. Pribadinya menyenangkan ya. jangan jadi public enemy gitu ya. Terus selalu mohon ampun kalau kita tuh merasa kita menzalimi diri sendiri, kita berbuat maksiat dan kesalahan gitu ya. Segera langsung mohon ampun sama Allah. Nah, itu surat 3 ayat 133 sampai 135. Selanjutnya ciri selanjutnya di 2883 ya, Al-Qasas 883. Itu ciri orang yang takwa adalah dia tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Tidak ingin sombong dan tidak ingin berbuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi ya udah, sombong enggak, ngerusak bumi juga enggak. Nah, itu ciri takwa ya. Selanjutnya di 39 ayat 54 sampai 57 ya, ciri orang yang bertakwa itu orang yang mendapat petunjuk ya. Masalahnya enggak mau kita ambil tuh petunjuknya tuh ya. Selanjutnya surah Al-Baqarah 177 ya. Orang takwa itulah orang yang beriman dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Ya, beriman dan menjalankan ya, bukan hanya beriman doang tapi juga menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Terus
di ayat ini juga diinformasikan bahwa ciri orang takwa adalah dia itu selalu always, nggak pernah never untuk menepati janji gitu ya. Menepati janji. Dan terakhir di ayat ini ciri orang takwa adalah dia itu sabar dalam kesempitan, dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan dalam masa peperangan ya, peperangan. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita obrolin kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bisa dicek-cek lagi ya ayatnya, mungkin ada insight tersendiri gitu ya untuk kalau kita baca sendiri ayatnya gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dikasih hidayah sama Allah untuk berdekat-dekat dengan Quran, menjadikan Quran itu pedoman kita ya. Setiap pertanyaan hidup kita nyari jawabannya di Quran gitu ya. Insyaallah ketemu gitu ya. Oke, itu aja kita cukupkan. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.